Breaking News Pagi akan menemani Anda dengan berita-berita yang terpercaya bersama saya Kumaira Ulfia Akila dan rekan saya Zakia Talita Saki. Pembahasan pertama kita hari ini adalah pria di Bontang hendak mencuri, tewas tertimpa besi di gedung tua. Seorang pria berinisial JU berumur 46 di Bontang, Kalimantan Timur tewas usai tertimpa besi tua di salah satu bangunan tak terpakai. Korban diduga hendak mencuri besi di bangunan tersebut. Yang bersangkutan ditemukan di lantai 3. Saat itu berteriak usai tertimpa besi tua, kata Kapolres Bontang AKBP Dwi Prasetya, dilansir dari Detikcom Rabu 25 Januari 2023. Insiden itu terjadi di gedung X PT KSB di Kelurahan Guntung, Bontang pada Senin 23 Januari. Saat itu JU masuk tanpa izin ke dalam gedung sehingga dia diduga akan melakukan aksi pencurian besi tua. Itu dugaannya karena belum ada yang dirampas dan adanya laporan. Karena kita bilang pencuri ya mestinya ada pihak yang dirugikan. Jadi kita patokannya bahwasannya ada dugaan seperti apa belum ada petunjuk lain, ungkapnya. JU sendiri dinyatakan tewas usai menjalani perawatan di RSPKT Bontang. JU menderita luka di bagian tangan, kaki kanan dan kiri, perut serta dada. Meninggal di rumah sakit sekitar pukul 19.15 WITA akibat pendarahan, tuturnya. Sejauh ini polisi masih melakukan penyelidikan terkait peristiwa yang menewaskan JU. Polisi juga akan memeriksa pemilik gedung tua tersebut. Masih dalam proses karena kita masih mencari pemiliknya, belum ada. Karena kita masih panggil siapa yang bertanggung jawab di lokasi itu, pungkasnya. Selamat pagi Kak, saya Widya Meliningrum izin mewawancarai Kakak atas mengenai peristiwa pria tertimpa besi di gedung tua. Oke, kita mulai aja Kak ya. Apa yang terjadi? Seorang pria yang hendak mencuri tewas tertimpa besi di gedung tua. Di mana hal itu terjadi? Di gedung X PT KSB di Kelurahan Guntung. Kapan hal itu terjadi? Rabu 25 Januari 2023. Siapa yang mengurus peristiwa hal tersebut? Polres. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena pria tersebut ingin mencuri tetapi ia malah tertimpa besi. Bagaimana peristiwa tersebut terjadi? Seorang pria berinisial JU berumur 46 tahun tewas tertimpa besi. Awalnya pria itu berniat mencuri besi tua di gedung tua dan ia malah tertimpa besi tua tersebut. Dan tiba-tiba ada seorang pria yang menolongnya dan membawanya ke rumah sakit Pupuk Kaltim. Terima kasih Kak atas waktunya. Saya Widya Meliningrum, kembali ke studio. Oke, terima kasih Widya Amelia Ningrum. Selanjutnya pembahasan kedua kita hari ini adalah menghirup asap mobil bisa ubah konektivitas otak dalam 2 jam. Sejumlah ilmuwan dari University of British Columbia dan University of Victoria menemukan menghirup asap mobil bisa mengubah konektivitas dalam otak dalam waktu 2 jam. Mereka memindai otak para peserta percobaan sebelum dan sesudah terpapar polusi mobil, maupun jika terpapar udara bersih yang disaring. Riset ini diuji cobakan pada 25 orang dewasa sehat dalam percobaan double blind acak. Mereka yang terpapar polusi udara, otaknya akan menunjukkan pengurangan konektivitas di jaringan mode default atau default mode network (DMN). DMN adalah wilayah otak saling terhubung yang akan paling aktif ketika kita sedang melakukan proses berpikir internal. Contohnya, introspeksi dan mengingat. Penelitian lebih lanjut dibutuhkan untuk memahami dampak fungsional perubahan ini. Mungkin saja polusi mengganggu kemampuan berpikir atau bekerja, ujar neuropsikolog Jody Gauriluk dari University of Victoria, dikutip dari Science Alert. Jika otak kembali seperti semula, meski terbukti bahwa polusi mobil mengakibatkan dampak buruk pada bagian otak untuk berpikir internal, penelitian ini juga menyebut perubahan tersebut sifatnya sementara. Otak dapat kembali normal setelah udara bersih mengalir melalui paru-paru. Namun, bukan berarti pula hal ini dapat diremehkan, sebab hasil penelitian mengindikasikan paparan polusi udara yang kronis mampu menyebabkan efek buruk pada otak. Studi ini memang hanya meneliti asap knalpot mobil, tetapi mungkin ada bentuk polusi udara lain yang bekerja lebih cepat dan efeknya lebih buruk. Chris Carlston dari UBC menyebut, penelitian tersebut memberikan bukti baru keterkaitan antara polusi udara dan kognitif. Pada 2020, penanda penyakit Alzheimer teramati pada otak orang dewasa, muda, anak-anak, hingga bayi yang tinggal di Mexico City.
Penelitian lain di kota yang sama juga mengungkap kemungkinan penyebab lain, yaitu nanopartikel logam dari polusi udara yang ditemukan dalam otak banyak penduduk setempat. Pada 2022, para ilmuwan memastikan bahwa partikel-partikel itu sekali dihirup terkadang bisa melewati penghalang pelindung otak. Carlston mengingatkan agar orang berpikir kembali jika ingin menurunkan jendela saat terjebak macet. Penting untuk memastikan filter udara mobil Anda berfungsi dengan baik. Dan jika Anda berjalan atau bersepeda di jalan yang sibuk, pertimbangkan untuk mengalihkan ke rute yang tidak terlalu sibuk, ujarnya. Pagi Kak, saya Margareta Febiola Ingrid ingin mewawancari Kakak mengenai proses terjadinya menghirup asap mobil dapat mengubah konektivitas otak dalam waktu 2 jam. Apa yang terjadi? Menghirup asap mobil bisa mengubah konektivitas dalam otak dalam waktu 2 jam. Siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Sejumlah ilmuwan dari University of British Columbia, University of Victoria, dan Chris Carlston. Kapan peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi pada 2020. Di mana peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi di Jakarta. Mengapa peristiwa itu terjadi? Mereka memindahkan otak para peserta percobaan sebelum dan sesudah terpapar polusi mobil. Bagaimana bisa peristiwa itu terjadi? Sejumlah ilmuwan dari University of British Columbia dan University of Victoria menemukan menghirup asap mobil bisa mengubah konektivitas dalam otak dalam waktu 2 jam. Baik, terima kasih atas wawancaranya. Saya Margareta Febiola Ingrid ingin izin balik ke studio. Terima kasih. Terima kasih Margareta Febiola Ingrid. Berita tadi adalah berita penutup di acara Breaking News kita pagi ini. Hari ini, saya Humaira Ulfi Akila dan rekan saya Zakia Tartasaki. terima kasih dan sampai jumpa.